بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih beragama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah. Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain. Allah hanya menurunkan satu-satunya agama, yakni Islam. Oleh karena itu, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang masih mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan agama selain Islam. Berbahagialah kita yang sampai malam hari ini beragama Islam. Oleh karena itu, pegang teguh Islam ini. Akhir zaman, orang yang beragama Islam ini bagaikan orang yang memegang bara api. Terasa panas, tidak kuat, dilepas. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ingat akan pesan Allah, fala tamutuna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan muslim, tetap dalam keadaan beragama Islam. Ini yang harus kita pegang teguh. Barang siapa yang mati tidak beragama Islam, maka jelas tempatnya adalah di neraka. Disinilah yang harus menjadi pegangan kita. Soal orang lain mengatakan agamanya, silakan. Kita harus menyatakan yang hak adalah hak. Disinilah garis yang tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Kamu ngomong apa saja silakan. Tapi saya ngomong Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Islam satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah. Seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah ini adalah Islam. Tidak ada nabi yang tidak Islam. Seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah ini semuanya mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada selain Allah. Baiklah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini pelajaran kristologi yang terakhir untuk bulan ini. Bulan depan insya Allah sudah libur Ramadan. Makanya saya mengingatkan di sini tentang puasa. Kalau toh pernah saya sampaikan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, ya anggap saja ini mengingatkan kembali. Momennya memang momen menyongsong bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang puasa. Perintah Allah ini perintah Allah. Al-Quran jelas. Dan ternyata perintah puasa itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran. Perintah berpuasa itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran. Tetapi sudah pernah diperintahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya umatnya Nabi Muhammad tok. Tidak hanya umatnya Nabi Muhammad saja yang diperintah puasa oleh Allah. Tapi umat-umat yang terdahulu juga sudah diwajibkan berpuasa.
Contohnya, buktinya yaitu Al-Baqarah 183 itu. Monggo Pak Gus, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah ayatnya, ya. Hai orang yang beriman. Hanya orang yang beriman saja yang diperintahkan diwajibkan puasa. Yang tidak beriman, yang tidak percaya, tidak diwajibkan. Percuma. Menyuruh orang yang tidak percaya itu percuma. Allah tidak mau ngomong sia-sia. Maka yang diperintah oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Ada perintah yang sifatnya ya ayyuhan nas, ada. Allah itu menciptakan seluruh manusia, maka seluruh manusia diperintahkan menyembah kepada Sang Pencipta. Maka ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Kembali tentang puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah bulan Ramadan. Supaya kita ini tidak merasa keberatan, Allah memberitahu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah pernah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi kewajiban puasa ini tidak hanya kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi umat-umat yang lalu juga diwajibkan berpuasa. Cuma mungkin caranya beda-beda. Ya. Nah, untuk apa kita berpuasa? Apa yang kita lakukan itu pasti ada goalnya, ada tujuan akhir yang harus kita capai. Maka Allah memberitahu, ini loh tujuan akhir kamu berpuasa, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Manfaat lain banyak sekali, dari segi kesehatan banyak sekali. Tapi Allah tidak mengatakan berpuasalah kamu supaya kamu langsing. Enggak. Itu manfaat lain. Tapi terutama di sini yang kita garis bawahi adalah la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan takwa itu merupakan satu jaminan. Satu jaminan. Seseorang akan mendapatkan surga itu karena takwa. Surga yang diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah telah menciptakan surga seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Maka salah satu tiket untuk masuk surga adalah melalui puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mudah-mudahan kita masih diberikan hidup oleh Allah. Sehat. Apa artinya hidup tidak Islam? Apa artinya hidup tapi enggak sehat? Sing ana cuma ngersulah tok, ya Allah, kula kepengin poso tapi sakit. Loh, sakit itu rahmat, Pak. Iya. Tapi sakit itu ujian. Loh, sakit kok rahmat, Pak? Iya. Karena dengan sakit itu insya Allah orang akan lebih banyak ingat pada Allah. Ucapan astagfirullah, ucapan subhanallah dan sebagainya banyak meluncur dari mulut. Dan sakit itu kata Rasulullah, cara Allah mengurangi dosa manusia. Tapi sakit itu apa mana di bulan Ramadan? Nek sakitnya sampai tidak bisa puasa, tidak mampu puasa, bondone akeh. Orang yang sudah sakit yang tidak mungkin bisa berpuasa, nggak boleh dipaksa yang gak kuat. Bondone akeh, napa bondone? Harus bayar fidyah, mulane enak sehat. Balik lagi, puasa. Saya menggarisbawahi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas umat sebelum kamu. Pembuktian. Mana buktinya bahwa puasa itu pernah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad? Nomor 1, Nabi Musa. Jadi di lembaran itu saya tulis Nabi Musa. Bicara Nabi Musa berarti kita bicara Taurat.
Atau di Alkitab diistilahkan perjanjian lama. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Artinya di sini Nabi Musa diperintahkan berpuasa, setelahnya itu Allah menurunkan ayat tentang 10 firman. 10 firman itu yang 9 sama dengan isi Al-Quran. Ada sama dengan isi Al-Quran. Satu saja yang beda dari 10 itu. Bedanya orang Bani Israel itu diperintah oleh Allah beribadah pada hari Sabtu, hari ke-7. Lainnya sama. Sembahlah Allah, jangan mengadakan Tuhan lain, berbakti pada orang sama. Yang 9 sama, yang beda cuma 1. Nah, Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Di bawahnya saya tulis juga kitab Imamat orang Lewi pasal 16 ayat 29. Di situ ada tanda bintang. Keterangannya di sebelah kiri ada panah itu ya, bintang itu. Karena apa? Dalam kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama, isinya berbeda. Maka saya beri keterangan bintang itu, keterangannya di pinggir bawah itu ya. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Simak baik-baik, bulan ke-7. Tanggal berapa? Yang kita baca di situ. Pada bulan yang ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu. Berapa hari? Pada tanggal 10 bulan itu. Berapa hari? Kalimat ini loh. Pada bulan ke-7, pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu berapa hari? Berapa? 1. Tanggal 10, 1 hari. Bedanya sekarang, keterangan bintang itu, panah di bawahnya. Pada Alkitab cetakan tahun yang lain tertulis pada bulan ke-7, pada 10 hari pada bulan itu. Bukan hari ke-10 loh. 10 hari. Jadi kalau yang di atas itu cetakan yang lain itu tanggal 10, sedangkan cetakan yang lain pada 10 hari. Beda. Nampaknya sama tapi beda. Kalau di sini ada sarjana jurusan bahasa Indonesia, gampang nompo. Inilah keadaan Alkitab. Jadi saya tunjukkan dalil-dalilnya, jaga nih kalau penjenengan itu ngomong-ngomong biar tahu buktinya gitu. Jangan sampai ngomong ke pokoknya. Orang Islam enggak ono pokoknya enggak ono. Tunjukkan dalilnya itu ya. Baik. Kitab Imamat orang Lewi. Ini masalah Nabi Harun. Kalau itu tadi Nabi Musa. Kitab Imamat orang Lewi pasal 16 ayat 34. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa. Ternyata sama, Nabi Harun juga melaksanakan puasa seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Nah, panah berikutnya. Selanjutnya periksalah ayat-ayat ini. Imamat orang Lewi pasal 23
ayat 26 sampai 28 tentang perintah puasa lebih komplit itu. Ya, lebih komplit. Begitu pula pada ayat berikutnya ayat 29 sampai 32 sanksi. Sanksinya kalau tidak mau berpuasa. Ya. Jadi puasa itu ada manfaat. Ada yang dijanjikan loh, kalau kamu berpuasa ini loh manfaatnya, kamu tak kasih ini. Tapi kalau kamu tidak puasa, kamu akan saya hukum dengan ini. Sama dengan aturannya manusia. Cuma aturannya manusia kadang tidak rasional. Akeh maksone. Belanja kudu nang toko iki. Regane dentokno. Sekarang ini Pak Wali Kota membuat aturan. Jadi golongan terendah 500.000 satu bulan. Di atasnya itu 1 juta. Atasnya 1,5 juta, atasnya 2 juta. Dan itu wajib. Di toko peken. Tapi lumayan. 2 bulan yang lalu belanja harus disumbangkan. Rupiahnya tidak ditentukan, tokonya ditentukan tapi disumbangkan. Tapi mulai bulan kemarin jumlahnya ditentukan, tokonya ditentukan tapi untuk dirinya sendiri. Ya kebetulan anak saya di Pemkot, ponakan saya di Pemkot. Anak saya cuma kena yang 500. Karena tidak salah baru golongan 3B. Ponakan saya kena yang 1 juta, mergo golongan itu dan seterusnya. Aturannya manusia. Wes pokoknya gelem ngono gak gelem pamit ngono. Saiki wis ngono. Nah. Baik, para jamaah yang berbahagia, banyak yang tidak masuk akal. Sampeyan umroh kudu duwe kartu BPJS. Nek gak duwe kartu BPJS, gak iso. Apa hubungannya umroh karo BPJS iku? Dan seterusnya. Tapi nek dilekno penyakite wong-wong iku saiki telu, tapi kayak biyen telu penyakite. Napa, Pak? TBB. Tuli, bisu, buta. Sumum, bukmun, umyum fahum, la yarji'un. Mereka itu TBB. Tuli, bukan berarti tidak bisa mendengar. Mendengar tapi gak direken. Ayo bengok-bengok demo sampai koyo opo, gak direken sampean. Gak ketepaan disemprot geser mata. Gak direken, gak dirumahno. Tuli, bisu, gak iso ngomongin bener. Tapi ini ada omongan yang baik, mudah-mudahan konsis. 2 Desember 2019. Iki masih diwaca nduk omahe gak apa-apa. Iki diwaca nduk omahe gak apa-apa iki. 2 Desember 2019 di Istana Merdeka Pak Jokowi pernah ngomong, orang-orang yang mengusulkan saya untuk periode ketiga itu ada 3 motif, kata Pak Jokowi. 1, menampar muka saya. 2, mencari muka. Dan yang ketiga, menjerumuskan saya. Mudah-mudahan omongannya Pak Jokowi ini konsis. Artinya jangan sampai nanti punya alasan aku sajane semua. Loh tapi wong-wong iku lah balik zaman biyen rak ngono ta. Bapak biyen ngono sampai 32 tahun niku ya ngono. Pak Diharto iku. Mudah-mudahan konsis. Dan ternyata PKB, PAN, Golkar wis usul hawa nafsu kedonyan. Bukan dolek muka tok, Pak. Kalau ini diperpanjang dia juga langgeng. Loh masalahnya bukan dolek muka tok, langgeng. Dengan dia diperpanjang dia tetap menjadi anggota. Gak titik iku bayarane. Memang Rasulullah sudah beritahu akan datang satu zaman umatku ini akan terkena penyakit. Napa ya Rasulullah? Allah terlalu cinta dunia. Dijak ke dunia, ndelek dalan alasannya wis tah. Alasan macam-macam. Termasuk kepuasan. Apaan sing puas iku? Maka saya katakan mudah-mudahan Pak Jokowi konsis. Lebih-lebih
Beberapa hari ini dia sudah banyak ngomong. Ya karena maraknya penentang. Sing telu mingkem lagi. Sing telu mingkem kabeh. PKB mingkem, PAN ya mingkem, Golkar ya mingkem. Ojo-ojo mingkem iki ndelek dalan. Mudah-mudahan Pak Jokowi konsis. Karena kalau dia tidak konsis berarti munafik. Munafik itu jelas neraka. Adik nerokone ningsor dhewe. 138. Basiril munafikina bi annalahum 138. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Nek ngomong dusta, nek janji ingkar, nek dipercaya berkhianat. Itu munafik menurut al-hadis. Munafik menurut Quran. Lanjutannya coba. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi munafik menurut hadis 3 cirinya. Bicara dusta. Nek janji ingkar. Dipercaya berkhianat. Munafik menurut Al-Qur'an mengaku beriman tapi memilih pemimpin dari kalangan kafir. Munafik itu. Jadi diemben wong Islam nang Jakarta, wong sing milih hok, iku berarti munafik iku. Wong Islam sing milih hok, sik kenal hok nggih? Oh saiki mapan lho. Ya apa sampean? Mapan. Itulah munafik. Yaitu orang-orang yang menjadikan pemimpin dari kafir. Anisa Pancet 145. Innal munafikina. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Itulah orang munafik. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Jokowi konsisten dengan pidatonya tanggal 2 bulan 12 tahun 19. Bahwa orang yang mengusulkan saya untuk periode ketiga itu punya 3 motif itu. Menampar muka saya, mencari muka, dan menjerumuskan saya. Muga-muga dieling-eling. Baik, ndonga napi lak gak apa-apa ta. Ndonga napi, ya. Baik. Kembali pada lembaran. Panah 3 sudah. Sekarang bawahnya panah 3 itu. Yang ada garis pinggir 2. Bagi orang yang tidak berpuasa. Ini sanksinya ini. Menurut Alkitab. Bagi orang yang tidak berpuasa. Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Wareng Alkitab. Apa maksud dilenyapkan ini? Pak Teni. Ini Alkitab loh ya. Maka pemilik Alkitab barangkali nemu lembaran ini biar dibaca, cocok noy. Ya. Baik, itu Nabi Musa, itu Nabi Harun. Berikutnya 2 Romawi, panah berikutnya itu Nabi Isa, atau di Alkitab lebih dikenal dengan Yesus. Betulkah Yesus puasa? Ya. Sama dengan ayat tadi itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Yesus puasa. Injil Matius pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berapa hari puasanya Yesus? Loh, masa 40 hari?
Ditutupno kalimatnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam ditutupno kalimatnya. Aja dipedhot. Iki ayat iki. Ayat ya. Nah, yang kedua, masih di Alkitab dan yang baru juga Injil Lukas. Pasal 4 ayat 2. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya. Dan dicobai iblis. 40 hari lamanya. Kalau yang tadi berapa? 40 hari, 40 malam. Nah, selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Dari dua ayat Injil ini, para jamaah, maka jelas ada perbedaan. Maka bawahnya ada tanda tanya itu di pinggir itu. Dua ayat tersebut di atas jelas ada perbedaan. Menurut Injil Matius, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Menurut Injil Lukas, Yesus berpuasa 40 hari. Yang mana yang benar? Bingung. Oh, ini kitab suci kok. Jawab 40 hari salah. Sing bener 40 hari 40 malam. Jawab 40 hari 40 salah. Sing bener 40 hari. Bingung Tuhan. Timbang bingung tinggalan melo aku. Lo gampang toh. Gampang. Dah sampai di situ. Kalau kita cocokkan, kita bandingkan antara Injil yang berbahasa Indonesia, nah ini sudah lain lagi ya. Injil yang berbahasa Indonesia dengan Injil yang berbahasa Inggris, ada terlihat bahwa puasa itu dihapuskan. Kalau menurut ini tadi hanya beda 40 malamnya yang beda. Tapi kalau penjenengan bisa mendapatkan dua kitab ini, nampak hilang, puasanya hilang. Ya. Silakan dibuka, jadi barangkali penjenengan bisa pinjam milik teman ya. Ini The Holy Bible. Ya. Jadi Injil Perjanjian Baru yang berbahasa Inggris itu ya. Markus pasal 9 ayat 29. Di situ ditulis. Ya. And he said unto them, dan dia berkata, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Ya. Yang saya garis bawahi belakang itu. Ya. Dan jenis itu, maksudnya jenis itu, bangsa itu, setan itu, tidak bisa kamu usir, tidak bisa kamu keluarkan begitu saja. Jadi ini kisahnya ada sahabat, itu, murid yang dirasuk setan. Kisahnya begitu. Ada murid yang dirasuk setan. Kemudian diobati, ditangani oleh sahabat-sahabatnya Yesus. Gampangnya dari setan apa kesurupan ya? Surupan. Ditangani oleh sahabatnya murid Yesus. Ternyata tidak berhasil. Lalu dilaporkan pada Yesus, ini loh, sedang dirasuk setan, sudah tak obati begini-begini kok tidak mau keluar. Nah, lalu Yesus berkata seperti itu. And he said unto them. Dan ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, itu. Jenis ini, maksudnya setan itu, tidak dapat kamu usir begitu saja. But by prayer. Melainkan dengan berdoa and fasting dan berpuasa. Jadi yang di bahasa Inggris jelas sekali. But by prayer and fasting. Tapi yang di bahasa Indonesia lain ya. Nah, silakan dicocokkan dengan Alkitab yang berbahasa Indonesia. Sama Markus 9:29. Ya. Kalimat yang bunyinya but by prayer and fasting mestinya diterjemahkan melainkan dengan berdoa dan berpuasa, mestinya begitu. Tapi ternyata di Injil bahasa Indonesia terjemahnya cuma melainkan dengan berdoa titik. Dua kata yang hilang, and fasting hilang, dan berpuasa hilang. Tahun 80 berapa saya dialog di Rungkut Barata dengan 4 orang itu, saya bilang, Tuan-tuan, apakah Tuan-tuan tidak bisa menerjemahkan ini? Apakah Tuan-tuan lupa? Atau memang ada unsur kesengajaan? Dua kata hilang. Kalau Tuan-tuan lupa, terbitan berikutnya ya pancet gini. Berarti enggak lupa.
Kalau Tuhan tidak bisa, tidak mungkin. Masa menerjemahkan investing aja tidak bisa. Berarti ada kesengajaan. Kesengajaan apa? Hilang. Silakan dicocokkan. Ini bukti. Bukti. Nggak gawe-gawe. Bukti ini. Baik. Dari sini penjenengan tahu. Penjenengan tahu. Lembar berikutnya. Injil Matius. Pasal 6. Ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Yesus ngajari poso ini. Jangan seperti anak kecil poso bolak-balik ngidu. Mergo golek ngelek itu. Poso bolak-balik raup ae mergo Injil mengatur puasa itu. Jadi jangan sampai anak-anak perempuan, remaja-remaji, misalkan kalau nyaponi jogan ngene pegel bu poso melimprek. Inilah Yesus ngajari puasa itu bergas. Tidak ada alasan untuk menurunkan produktivitas. Kadang-kadang pabrik turun produktivitasnya karena apa? Poso Pak, gak kuat Pak. Nah, mosok kalah karo perintah Yesus saya. Baik. Maka para jamaah yang berbahagia, setelahnya kita baca beberapa ayat itu, langsung saja beberapa kesimpulan. Jadi setelahnya kita banding tentang Al-Baqarah 183 tadi dengan puasa, dengan buktikan kama kutiba alal ladzina min qablikum tadi. Ada beberapa kesimpulan. 1. Al-Baqarah 183 sudah terbukti. Ya kalimat yang itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah terbukti bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, baik, 1. Yang kedua, puasanya Yesus berbeda. Menurut Matius 40 hari 40 malam, menurut Lukas 40 hari saja. Ya. 3. Terbukti bahwa adanya penghapusan perintah berpuasa. Ini harus dibandingkan antara Alkitab yang bahasa Inggris dengan yang berbahasa Indonesia. Khususnya di Injil Markus pasal 9 ayat 29. 4. Kalau memang benar Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, pasti umatnya tidak dapat melaksanakan. Sampeyan poso pirang dino? Menurut aturan Islam diperintah puasa berapa hari? 1 bulan. Ditentukan jamnya, kapan startnya, kapan finishnya. Tidak boleh buat aturan sendiri. Aku poso mulai jam 7 ya Pak. Engkau buka jam 8. Jangan buat aturan sendiri. Ya, aturannya harus itu aturan Allah. Contohnya, contoh yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Nah, nomor 4, kalau orang Nasrani berpegang pada 40 hari 40 malam, terus dia nglakoni ngono, siap-siap UGD. Ya, kelet khususnya 40 hari 40 malam. Ya. Berarti tidak bisa diamalkan. Islam tidak ada yang tidak bisa diamalkan. Semua ajaran Islam, semua perintah Allah bisa diamalkan. Dan Islam itu ada namanya normal, ada namanya darurat. Bicara puasa, surat 2 184. Nah, ini ada yang darurat, ya. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib ganti sebanyak hari
tidak berpuasa itu. Stop. Sakit. Di situ tidak terangkan sakit apa. Awak dhewe duwe akal, duwe utek, pikir lara apa. Cantengen ngene gak poso nemen. Lho Pak, ayatnya kan apabila kan sakit. Iya, tapi jangan sakit sing ya apa sehingga awak dhewe tidak puasa. Jadi Islam itu juga memerlukan akal, tapi akal saja tidak menjamin kebenaran. Contoh, akal itu tidak menjamin kebenaran. Ini gak dibantu dengan iman. Isra Mi'raj tidak bisa diakalkan itu. Sesuatu yang kasat mata saja tidak diyakini, apalagi yang gaib. Akal penting. Ini gak digawe berarti senteng. Tapi akal harus didukung dengan iman. Akal. Sakit ini apa? Buka hadis-hadis itu ya. Atau dalam perjalanan, jangan ngukur jarak. Nang Jakarta berapa ribu kilo itu. Tapi teko kene dipapak taksi nang Juanda, ndek Juanda miber. Nang kono dipapak maneh, lah gak ngelak atau gak pegel to. Lho ngono lho. Ya. Baik, lanjut. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Ya. Jadi misalkan memang ndak kuat wis tuwek banget, wis gak kuat wis ringke, ya toh jadi paksa poso. Tapi wajib. Nah, dadi wong sing lara iku ya bondone akeh ternyata ya. Bondone akeh. Karena apa? Bayar fidyah. Nah, yaitu memberi makan seorang miskin. Memberi makan seorang miskin. Ya. Kadang-kadang di pengajian tanya, berapa kali Pak memberi makannya itu Pak? Dan seterusnya. Yang terang sampai lanjut masih ada baik, lanjut. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Nah, memberi makan orang miskin ditukar sego bungkus 10.000 isu. Atau malam untuk berbuka. Terus tengah malam untuk sahur, sah. Sego bungkusan 10.000, sah. Tapi sama tukang sego kotak sing regane 20.000. Itu yang lebih baik. Dikei kakek ngomong. Lho aja ngono. Sah. Tapi nek wong iku sampe tukokno sing luwih enak, tambah seneng. Itu yang lebih baik bagimu. Jadi aja ngremehno sing wong miskin. Fidyah kan orang miskin ndak? Aja pe miskin ae. 6.000 cukup iku. Aja. Ayat ini perlu dipahami nih, ya. Indahnya Islam. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Gimana Pak kalau orang yang itu tadi miskin, Pak, tidak kuat apa-apa Pak? Terus gak bayar fidyah ya apa Pak? Nah ini problem. Ya family ini, keluarga urunan. Dulure melarat-melarat Pak. Jamaah gendong wong siji iki. Ojo sampai kita punya jamaah, ya tidak kuat puasa tapi nggak bisa bayar fidyah. Ini kan tantangan bagi kita. Ya, ditegep wong kono dadi kono nggo. Disinilah Islam indah Islam itu. Jadi ada aturan. Ada namanya normal, ada namanya darurat ya. Baik. 5 ya. Perubahan atau perbedaan yang ada dalam Alkitab antara cetakan tahun dan baik, tidak saya teruskan sampai di sini, bisa dipelajari di rumah. Ibu Bapak yang saya hormati, Islam itu satu-satunya agama yang tauhid. Ya, agama yang tauhid. Menyembah kepada Allah saja. Ya. Lawan katanya tauhid nopo? Lawan katanya tauhid nopo? Musyrik. Kalau orang itu berbuat syirik, akibatnya kepada siapa? Kalau orang itu berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, akibatnya kepada siapa? Kepada dirinya. Tok. Loh, tak bedheki. Kepada dirinya tok. Boten. Kepada dirinya ya. Tapi ada akibat lebih besar lagi pada siapa?
kaum. Dibinasakan suatu negeri itu karena penduduknya berbuat syirik. Surat Saba, surat 34 ayat 15. Nah, ini kisahnya kaum Saba kan ngono. 34 15. Iya. Dan bagi kaum Saba, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Itulah Saba, negeri ya, yang dicukupi oleh Allah. Bendungan yang besar, kiri kanannya ada kebun, dan dari itu cukup untuk kemakmuran rakyatnya. Bukan kemakmuran orang asing, kemakmuran rakyatnya. Sampai diberi predikat oleh Allah, baldatun thayyibatun. Negerimu adalah negeri yang baik. Walaupun ghafur, dan Tuhanmu adalah maha pengampun. Tetapi kaum Saba 27-24. Iya, surat 27. Iya, ayat 24. Iya, wajadtuha wa qaumaha. Iya. Aku beruhud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka. Itulah ketika Nabi Sulaiman mengabsen binatang piaraannya, diabsen satu persatu. Anjing huk tapi gak ada. Ada lah jadinya Yakut tuh. Gak. Soalnya suaranya anjing lah guguk. Tiba giliran burung hudud diabsen, hudud gak ono. Sampai dipanggil 3 kali, hudud gak ono. Sulaiman ngancam, awas. Nanti kalau dia datang tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, tak sembelih. Ngono ancamannya. Tidak lama kemudian hudud datang. Itu ayatnya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisamsi min dunillahi. Aku melihat, bukan jarene. Aku melihat sendiri apa? Kaum menyembah matahari. Dan mereka tidak menyembah kepada Allah. Itulah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Saba. Menyembah matahari dan tidak menyembah kepada Allah. Maka negeri Saba dihancurkan oleh Allah. Tenggelam kebunnya tadi. Kemudian tumbuh lagi dengan tumbuhan yang berbuah pahit. Itulah akibatnya. Indonesia penyembah selain Allah banyak. Semakin banyak penyembah kepada selain Allah, mempercepat kiamat untuk Indonesia. Makanya kita orang yang bertauhid ini ayo bersuara, mengingatkan masyarakat, hei leren, ojo menyembah kepada selain Allah. Ini kewajiban. Nek sampean cinta kepada NKRI, cinta kepada Indonesia, ayo supaya Indonesia tidak dibinasakan oleh Allah karena menyembah kepada selain Allah. Ayo, hei, semua manusia itu diperintahkan oleh Allah sembahlah Allah, la ilaha illallah. Dan ini awak dhewe sing beriman ngaku tauhid gak wani ngono. Sing iman tambah mengkeret, tambah loyo. Sing gak iman tambah dilu ae tamat. Loh memang dakwah itu resiko. Menyatakan yang hak, mengikuti yang hak itu resiko. Contohnya tukang sihir Fir'aun. Resiko tuh gitu.
tukang sihir Fir'aun. Sadurunge main takon nang jeragane, "Bos, ini aku menang, aku dibayari pira, Bos?" Ngono. Bosnya jawab, Bos Fir'aun, "Kalau kamu nanti menang melawan itu Musa itu, kamu akan saya jadikan orang yang paling dekat dengan saya." Jadi berarti cedek karo penggede kuwi enak gitu. Iki kisah tukang sihir lho. Sadurunge tarung takon dek. Atau juga ana wong dikon nyambut gawe sadurunge takon rupiah iki ya. Oh, iki tukang sihir Fir'aun iki. Tarung. Ternyata menang siapa? Menang Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tukang sihir menyungkur sujud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Berani menyatakan kebenaran. Walaupun akibatnya dia apa? Dipotong secara bersilang itu. Bosnya muring-muring, "Kamu belum dapat izin saya, wis wani kamu mengikuti Nabi Musa. Kamu akan mendapatkan sanksi. Hukuman apa? Potong tangan kanan, kaki kiri." Tapi gak wedi. Gak terus wedi. Yo Bang, enggak. Disinilah memang menyatakan mengikuti kebenaran itu resikonya berat. Barangkali disinilah berlaku ya, semboyan hidup mulia, mati syahid. Hidup mulia. Karena apa? Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Kita tidak mengikuti si batil, dolim, tidak. Hidup mulia. Hidup mulia. Mati syahid. Wani semboyan ngono ya. Gak wani gak maksa aku. Kula mek nyampe nata. Semboyan itu perlu. Arek PII ngono semboyane. Kula niki arek PII piye? PII, Pelajar Islam Indonesia, semboyane ngono ya. Ku umur tuwa saiki PII wis gak suarane ya. PII, Pelajar Islam Indonesia. Hidup mulia, mati syahid. Walaupun resikonya seperti itu, tapi karena menegakkan yang hak. Karena memang Allah mengatakan, "Wa taktumul haq wa antum ta'lamun." Jangan kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahui. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia kita tahu akibat syirik. Secara pribadi syirik itu haram. Orang yang berbuat syirik haram dimasukkan surga. Haram itu secara pribadi. 572 terakhir. Isa 572. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Terus? Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim." Satu ayat itu saja, makanya saya katakan terakhir, saya taruh penutup supaya gampang dieling. Orang yang berbuat syirik di sini memang ya, salah satunya jelas menuhankan anak Maryam Tuhan Yesus. Haram masuk surga dan tempatnya neraka. Tapi kasus Sabak tadi dihancurkannya kan kaum Sabak gara-gara masyarakatnya menyembah matahari. Jangan matahari tok. Min dunillahi, menyembah kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam bertauhid dan tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.